Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Sehat, Kabupaten Blora Bebas Stunting. Yang kami hormati Bapak Lili Hernanto, SKM, MKes, selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Yang kami hormati Direktur Eksekutif HIPPG UI, Ibu Dr. G. Widya Laksmanawati Habibi, Spesialis Org MM. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Diah Pusparini MH, selaku Kepala Bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Yang kami hormati Dr. Tubagus Rahmat Sentika, Spesialis Anak Mars, Surveyor Akreditasi FKTP Kemenkes. Yang kami hormati Dr. Budi Darmayanto, Spesialis Anak dari RSUD RSU Tiono, Kabupaten Blora. Dan yang kami hormati Ibu Meida Aptarina, MS, MCN, selaku moderator, serta Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita terpanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya lah kita dapat tergabung dalam webinar yang diselenggarakan oleh HIPPG UI, Habibie Institute for Public Policy and Governance, Universitas Indonesia, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Webinar kali ini sejalan dengan misi dari HIPPG UI, yaitu turut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dimulai dari masa remaja dan 1000 hari pertama kehidupan, khususnya di masa balita agar tumbuh sehat, tidak stunting, dan berkembang optimal menjadi anak-anak yang cerdas. Bapak dan Ibu peserta webinar, acara ini akan berlangsung hingga pukul 11.00 dan Bapak dan Ibu dapat menyaksikan melalui live IG dan YouTube dengan akun Instagram @HIPPG dan @aksi3stunting dan di YouTube di HIPPG Webinar. Bapak dan Ibu sekalian, agar acara ini mendapat barokah dan manfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk para pejuang kesehatan yang saat ini sedang bekerja menangani kasus COVID-19, dan untuk para pemimpin kita, agar selalu diberikan kekuatan dalam mengambil kebijakan mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Berdoa kami persilahkan. Selesai. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membuka acara ini, kami undang Ibu Widya, selaku Direktur Eksekutif HIPPG UI, untuk memberikan sambutan. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Bapak Lili Hernanto untuk memberikan keynote speech-nya. Yang pertama kami undang Ibu Widya, waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati pagi ini, terutama untuk Bapak Lili Hermanto SKM MKes, dan juga untuk Ibu Dr. Diah Pusparini MH, dan Bapak Dr. Budi Darmanto SPA, dan Dr. Rahmat Sentika, serta Ibu Meida Oktarina, dan para peserta webinar kali ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji syukur atas kepada kehadirat Allah atas nikmat rahmat yang telah diberikan kepada kami semua, bahwa kita pada saat ini sehat walafiat. Dan tentunya menghadapi masa pandemi COVID-19 ini, saya berharap bahwa Kabupaten Blora jangan lupa untuk masih tetap melaksanakan kegiatan stunting. Dan mungkin slide-nya Mas. Ya. Di sini seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita lihat adanya, mungkin udah terima juga beberapa dari teman-teman, bahwa pidato Presiden Jokowi. Beliau menyampaikan bahwa mereka memerintahkan agar kita semua bergerak cepat dan inovatif dalam menyelamatkan rakyat di tengah pandemi COVID-19 ini.
Berharap kita semua merasakan krisis yang terjadi saat ini. Namun walaupun adanya krisis pandemi ini, kami berharap bahwa kita tetap harus fokus pada program penurunan stunting. Yaitu jangan sampai kita hanya mencegah, jangan sampai terjadi peningkatan gizi buruk di tengah pandemi. Oleh sebab itu, peran Pemda sangat dibutuhkan dan ini diperlukan adanya komitmen yang kuat dari Bupati dan stakeholder. Sehingga tidak ada pengurangan anggaran dan diharapkan adanya inovasi-inovasi dari Bupati dan stakeholder dan perlunya adanya leadership tentunya dari Bapak Bupati sehingga mengadakan gebrakan yang nyata demi rakyat. Ini semua tentunya untuk dalam mengatasi stunting, kita mengenal adanya intervensi sensitif dan spesifik. Intervensi sensitif tentunya pasti sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Blora, tapi intervensi spesifik dalam hal ini yaitu yang perlu dilaksanakan dengan screening di Posyandu. Dari screening tersebut kita mendapatkan dapat divalidasi di puskesmas dan apabila pasien-pasien yang gizi buruk, gizi kurang, kita bisa rujuk ke RSUD dan dicek apakah ada red flag-nya di situ dan kemudian dilakukan intervensi dan monitoring kembali di puskesmas. Dari sini diperlukan anggaran yang kuat didukung oleh anggaran yang kuat dari pemerintah dan adanya inovasi Pemda mungkin untuk anak-anak yang gizi buruk, gizi kurang bisa contohnya misalnya dikasihkan bansos dalam bentuk telur karena dibutuhkannya protein hewani untuk anak-anak di bawah 2 tahun di 1000 kehidupan pertama. Dan ini semua melibatkan seluruh komponen masyarakat, misalnya adakah itu donasi ataukah CSR. Ini semua dilakukan demi tercapainya masa depan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh sebab itu HIPPG di sini ikut berkolaborasi dengan Kabupaten Blora karena HIPPG peduli terhadap masa depan bangsa. Di sini yang diperlukan antara lain adalah perbaikan feeding practice tersebut, yaitu terutama untuk anak-anak yang gizi buruk dan gizi kurang bisa diberikan dengan PKMK dan dimonitor pertumbuhannya. Saya rasa nanti mudah-mudahan dengan adanya webinar ini, kalau Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung di Q&A dan mungkin apabila nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan atau kita mengadakan kayak survei, silahkan dijawab. Oke, saya rasa tadi udah disampaikan juga kita ada IG-nya bisa di-follow, The HIPPG dan Aksi Cegah Stunting. Ini ada Instagramnya. Dan satu lagi juga, ini juga ada live di sini juga ada di HIPPG dan juga di Instagram Aksi Cegah Stunting. Dan webinar ini juga live di YouTube channel kami yaitu HIPPG Webinar. Baik, sebelum lama-lama, silahkan dimulai. Terima kasih atas waktunya. Semoga webinarnya lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segera kami undang Bapak Lili Hernanto SKM MKes untuk memberikan keynote speech-nya. Waktu kami persilahkan. Mas Reda mungkin? Bisa dibantu, Mas. Moderator, kemudian Bapak pembicara dari pusat, Dr. Rahmat, dan 3 spesialis anak Mars, para pembicara yang lain, peserta webinar pada hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih secara khusus untuk HIPPG UI yang juga memberikan kesempatan bekerjasama dengan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Baik, untuk menyingkat waktu, saya akan menampilkan beberapa wawancara yang mungkin sekiranya diketahui oleh para peserta webinar.
Slide. Nah, ya. Sudah bisa kita lihat penduduknya sekitar 850 ribuan. Ya. Sebagian besar itu hutan. 40% wilayahnya hutan. Slide. Ya. Kondisi situasi COVID-19 saat ini, hari ini sampai hari ini 51 terkonfirmasi positif, 5 meninggal, 7 sembuh, dan sisanya masih dalam perawatan, baik yang di rumah sakit maupun masih ada di mandiri. Tetapi menurut ekspos dari gugus tugas nasional, Blora masuk daerah yang terdampak dengan ICDT terendah nomor 2 se-Indonesia, nomor 11 kalau tidak salah ya, kira-kira 4-5 hari yang lalu. Ini gambarannya hampir semua wilayah sudah tersebar pasiennya, 51 kasus, hanya ada 2 yang memang masih belum, 2 kecamatan. Lain. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan saya rasa bersama di semua daerah pandemi ini, kita seluruh puskesmas sudah melaksanakan surveillance, ya, kemudian screening, pemantauan, pemudik juga kita jalankan, serta tadi juga disampaikan oleh Ibu Widya, memang peran Bapak Bupati dan seluruh stakeholder dan gugus tugas kabupaten sudah luar biasa. Secara anggaran kita sudah melalui refocusing relokasi anggaran baik dari APBD maupun DAK non fisik untuk penanganan COVID-19 ini di Blora. Untuk dinas kesehatan sendiri kita anggarkan sekitar 11 miliar. Ya, kegiatan-kegiatan yang lain, penyuluhan, sosialisasi, bahaya, ya, media cetak dan sebagainya, edukasi warga termasuk pusling, siaran radio dan sebagainya juga kita lakukan media edukasi. Slide. Nah, ini pun juga sudah kita lakukan. Kita tidak mau semua SDM kita terbatas, jadi kita pengaturan jam kerja untuk tenaga kita, medis kita bagi, kita jadwal. Tetapi sejak tanggal kira-kira tanggal 5 Juni kemarin sudah penuh, sudah full lagi. Itu yang masa mulai bulan Maret kemarin. Kemudian kita juga sudah membuat pedoman modifikasi pelayanan kesehatan baik di dalam gedung yang terkait dalam kewaspadaan COVID. Kemudian deteksi dini respon COVID juga sudah kita lakukan. Slide. Ya. Ini sebelum ke stunting dan jelaskan dari 51 kasus COVID tadi ada 1 penderita yang bayi 3 bulan positif, tetapi hasil surat kemarin sudah kita evaluasi pengobatan sudah negatif sekali. Mudah-mudahan dari yang kedua ini negatif lagi. Jadi ada 1 dari 51 itu 1 bayi usia 3 bulan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kondisi stunting di Kabupaten Blora dari Diskesdas tahun 2007, 2013, 2018 bisa dilihat secara nasional ya kita naik pada tahun 2013, tapi akhir 2018 kita di angka 30,8. Kemudian di Blora saat terakhir kita di angka 32,86 ya.
Ya, secara Kabupaten Blora ini 32,86, masih di atas sekitar 1% rata-rata Jawa Tengah. Ya, ini Blora. Kemudian menurut PSG kita 34% pada tahun 2017. Pada tahun 2019 kita di angka 35 berdasarkan SSDBI. Kemudian kita juga memantau melalui peninjauan serentak yang kita lakukan setiap tahun, ya, tahun 2000 setiap Februari, Agustus, ya, ini Agustus yang kita pakai. 2017, 2018, 2019 kita bisa lihat, ya, ada penurunan, trennya menurun mulai 2017 ke 2018 dari 15%, 12,5% ke 8,3, dan yang terakhir kemarin 8,2. Ini angkanya menurun peninggalan serentak. Baik. Ya, kita punya 10 desa lokus stunting top down, ya, yang dari Kemenkes. Tetapi kita juga melakukan replikasi. Jadi desa-desa lain yang kita anggap dia stunting menurut peninggalan serentak. Kita tahun 2019 ada 39 desa. 2019 itu ada 39 desa. Nah, ini juga sudah kita intervensi melalui anggaran kita, bukan dari APBN, berdasarkan replikasi pengembangan yang kita lakukan. Ada 39 desa. Lanjut. Ya, di 2000 ya, terus jumlahnya saja. 2020 kita tahun ini ada usaha yang kita replikasi melalui dana APBD. Ya, ini ada 26 desa. Lanjut. Nah, ini anggaran-anggaran yang konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Blora. Sinergitas semua stakeholder, ya, kalau dari kami yang spesifik kira-kira di angka 1,9, tetapi dari penanganan yang sensitif dari OPD lain kita bisa lihat, ya, cukup banyak semua berperan, walaupun memang ini tidak langsung, program-program yang bisa dalam hal ini untuk menurunkan dampak stunting, baik dari ketahanan pangan, dinas Gadu KB, dinas-dinas yang lain. Ya, lanjut. Ya, perumahan, ya, dinas PMD melalui BLT, dinas sosial, hampir sama. Terus, nah, ini regulasi terkait dengan penanganan stunting di Blora juga sudah kita lakukan. Aksi 4, ya, regulasi dari Perbu tentang penurunan stunting, kemudian ada beberapa tentang aksi daerah pangan dan gizi dan seterusnya. Ini regulasi terkait dengan stunting yang sudah ada di Kabupaten Blora. Lanjut. Ya, sama, cara ada ini. Terus, Bapak Ibu, kegiatan stunting terintegrasi. Perlu saya laporkan bahwa di Blora kita pun sudah melakukan beberapa inovasi dengan kita punya wilayah kecamatan produk kelor yang diekspor luar biasa, dan kita sudah coba penanganan, ya, produk kelor ini kita berikan kepada ibu-ibu balita stunting. Ternyata sudah diteliti juga secara ilmiah di Universitas Glasgow, ya, kalau nggak di Muardi, ada
penambahan yang bermakna untuk peningkatan gizi, khususnya pada ibu balita stunting yang meningkatkan produk ASI-nya sehingga dapat memberikan ASI yang terbaik untuk bayi balita kita. Ini sudah kita coba. Ya, jadi dengan penambahan inovasi kami dengan kelor, daun kelor, dan juga dengan bentuk-bentuk makanan-makanan tambahan yang diberikan yang menarik kepada mereka. Inovasi kita gitu, kemudian tadi replikasi, artinya kita bisa menambah tidak hanya 10 desa fokus stunting yang ditetapkan dari Kemenkes, kita mereplikasi berdasarkan data penimbangan serentak, kita intervensi melalui dana APBD, kemudian ya tadi sinergitas konvergensi dengan OPD-OPD yang lain, termasuk CSR beberapa donatur yang membantu di dalam kegiatan penanganan stunting. Yang ya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita kerjakan, ada posyandu balita, yang memang kemarin sempat berhenti dalam masa pandemi. Ini yang terjadi menjadi hambatan bahkan. Tetapi sekarang sudah akan mulai lagi, sudah mulai di bulan ini lanjut. Monggo ada kelas bumil, kelas balita, ya, SD bumil, silakan terus lanjut. Ya. Ini yang perlu saya sampaikan bahwa hambatan penanganan kami pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tidak bisa optimal seperti kemarin. Seperti biasa ada COVID, kita sempat berhenti di bulan Maret sampai seminggu yang lalu. Tetapi sekarang sudah jalan lagi. Termasuk pelayanan ANC di dalam belum sesuai yang diharapkan. Kemudian sulitnya pemantauan pemberian ASI kepada bayi. Dan perlu saya laporkan juga, kita juga melakukan rapid test pada bumil resti. Kita punya sasaran sekitar 525. Dan kemarin ada rapid reaktif sebanyak 29. Tetapi yang positif memang hanya satu ibu, satu yang melahirkan yang sudah sekali negatif, mudah-mudahan sudah lagi sudah sembuh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon dukungan semua pihak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Meda Oktarina MCN. Beliau pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan Kemenko PMK. Kami undang Ibu Meda Oktarina untuk memandu acara ini. Waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Dwi sebagai host dalam kegiatan webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat PLT Kadinkes Blora Bapak Lili, kemudian Ibu Dia, Dr. Dia sebagai Kabidkesmas Dinas Kesehatan Blora, dan Dr. Budi dari RSUD Blora. Begitu pula tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Gigi Dr. Widya atas kesempatan pagi hari ini untuk kita melaksanakan webinar. Dan tidak lupa tentu saja Dr. Ahmad Sentika, beliau juga adalah sebagai deputi saya ketika saya menjadi asisten deputi di Kemenko Kesra. Pagi hari ini kita awali tentu saja dari pembicara pertama, yaitu kami mohon kepada Dr. Rahmat Sentika, spesialis konsulen Mars, dan saat ini sebagai surveyor akreditasi FTP, dan juga tentu saja tetap sebagai profesinya sebagai dokter anak untuk menyampaikan terlebih dahulu, karena beliau memang
di sana sini banyak sekali kegiatannya, sehingga yang awalnya dokter Diah, kali ini kita mohon untuk diberikan waktunya dulu kepada Bapak Rahmat Sentika. Di sini terlihat bagaimana kurikulum vitae dari beliau sebagai dokter spesialis anak, dan juga sebelumnya ketika juga sebagai dokter anak, awal-awal beliau adalah anggota DPR, MPR ya, kemudian jadi deputi di Kementerian Perempuan dan Anak, kemudian juga jadi deputi saya di Kemenko Kesra, kemudian Dewan EJSN, dan banyak sekali bisa dilihat oleh para peserta pagi hari ini. Ya, saya juga say hello, saya menyampaikan selamat ikut berwebinar di pagi hari ini kepada peserta yang cukup banyak. Ini sudah ada pesertanya kurang lebih 130 ya, yang sudah ada di layar monitor saya. Dan ini dari seluruh Kabupaten Blora, kadang-kadang juga mungkin ada dari kabupaten lain atau dari provinsi lain. Waktu yang kami berikan kepada Dr. Rahmat Sentika yaitu 15 menit, mudah-mudahan dapat diakomodasikan. Dr. Rahmat Sentika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meda, moderator kita hari ini. Jelas ya suaranya? Bu Meda jelas? Jelas. 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 Ininya juga slide-nya ada ya, bisa kelihatan ya? Sudah. Baik, Oke. Bapak Lili SKM Kes, selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Blora, Ibu Dr. Diah, Dokter Budi Spesialis Anak di Rumah Sakit Sutiono, Rumah Sakit Kabupaten Blora. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan, tolong dipahami, strategi spesifik. Jadi tidak menyentuh sensitif ya, tapi hanya spesifik. Karena profesi saya dokter anak sama dengan Dokter Budi nanti, untuk mencegah stunting di era 1000 hari pertama kehidupan, dan saya coba mengupdate pandemi COVID-19 ini. Kita pahami bersama bahwa penyebaran COVID ini adalah karena droplet infection. Seperti sini wanita ini bersin, batuk, dan bertebaran ke sana kemari, itu di dalamnya ada COVID-nya, mungkin kalau dia positif. Nanti jatuh ke lantai, lantainya kotor gitu ya, terinfeksi oleh virus itu, makanya harus dibersihkan dengan karbol, dengan sanitizer dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah ditutup mulutnya pakai masker. Menutup masker ini dulu memang untuk yang sakit aja, tapi kita nggak ngerti kita sakit atau tidak karena ada orang tanpa gejala, makanya semua orang harus ditutup. Dan jaga jarak lebih dari 1,5 meter. Kemudian yang ketiga adalah cuci tangan. Ini tangan-tangan kita seperti ini penuh dengan ludah-ludah orang lain, droplet orang lain. Karena apa? Percikan ini jatuh ke lantai, jatuh ke meja, jatuh ke pembuka pintu, railing tangga dan sebagainya ya. Karena itu maka Kepala Satgas BNPB Pak Doni Mordato menyampaikan 4 sehat 5 sempurna. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga dan makan makanan bergizi, itu adalah gerakan masyarakat sehat kita. Satu lagi lah ditambahnya, harusnya kita melakukan tracing, melakukan deteksi dini ya, khusus untuk ini melakukan deteksi dini. Nah, yang paling penting bagi jajaran kesehatan adalah PMK nomor 27 tahun 2017 tentang pencegahan penanggulangan infeksi itu harus dilaksanakan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Bagi puskesmas sebenarnya hanya 7 langkah di pedoman akreditasi untuk bab peningkatan mutu keselamatan pasien dan pencegahan penyakit infeksi. Sedangkan rumah sakit ada 13 langkah.
Nanti di belakang kita lihat. Nah, ke depannya lagi orang-orang yang petugas-petugas kita mohon menggunakan baju dan ransel yang isinya segala macam ini. Nah, stunting tadi sudah disampaikan oleh Pak Lili bahwa ternyata berapa tadi 31% untuk Jawa Tengah. Saya mencatatnya untuk tahun 2019-20 adalah 30, sedangkan untuk Blora sendiri angkanya tadi sudah disampaikan 32 ya, 31,8, 32 dan sebagainya. Terlalu jelek tidak, rata-rata air lah kelihatannya di Jawa Tengah ya, karena masih banyak juga yang lebih berat. Nah, intinya adalah apa sih yang namanya stunting? Tolong dipahami, stunting ini tidak bisa kita perbaiki lagi setelah umurnya selesai dari masa keemasan, yaitu masa antara 5-6 tahun. Setelah itu nggak bisa diperbaiki. Tetapi kalau di 3 tahun ke bawah atau 1000 hari pertama kehidupan, syukur-syukur masih di 2 tahun pertama, 270 hari dalam kandungan, dan 730 hari setelah lahir sampai 2-3 tahun, lah batita saja kita pastikan. Insya Allah kalau kita ketemu dengan yang gizi buruk, gizi kurang, dan gangguan lainnya, disembuhkan, tidak akan terjadi stunting. Mohon maaf sekali, jangan nyari-nyari anak stunting. Jadi tadi Pak Lili mohon maaf sekali, Pak Lili tidak usah nyari-nyari anak stunting yang di atas 5 tahun, 6 tahun, nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau dikasih makan silahkan. Tetapi cari anak balita yang masih sehat, yang masih gizi kurang, kasih makanan bergizi. Salah satunya daun kelor silahkan. Tapi ketika dia gizinya buruk dan punya penyakit alergi dan sebagainya, tidak bisa lagi digunakan metode-metode yang konvensional seperti itu. Menurut Permenkes nomor 29 tahun 2019 harus ditangani oleh dokter spesialis anak atau dokter umum yang sudah dilatih dengan memberikan PKMK, pangan khusus, medis khusus. Tidak bisa lagi dengan daun kelor. Daun kelor itu hanya untuk yang belum jatuh ke gizi buruk. Kenaikannya hanya 2%. Kalau mau disasikan ke yang gizi buruk, itu kenaikannya 2%. Terlambat. Tapi harus diberikan yang proteinnya 14%, yang formulanya di antara 75, 100, 150, ASI itu 67, itu dibaca dengan jelas di dalam Permenkes 29, wajib hukumnya untuk yang gizi buruk diberikan itu. Tata laksananya berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 514, masuk dalam kewenangan Puskesmas untuk menangani diagnosanya, dimasukkan di urutan nomor 79 dari 144 penyakit. Silahkan di KMK 514. Itu yang mengenal detail seperti ini tata laksananya adalah dokter-dokter yang membaca KMK 514. Karena itu sinergitas antara UKM dan UKP harus terjalin. Jadi kalau UKP ada ketemu dengan gizi buruk, segera koordinasikan dengan UKP, yaitu dipimpin para dokter. Bikin lagi medical record di situ. Masukkan ke dalam pikernya. Nah, jadi kalau sekarang ada yang namanya EPGGM udah dipikerkan, udah dimasukkan, tolong yang gizi buruk langsung masukkan ke piker puskesmas. Sehingga kita bisa melihat, memantau mana yang bisa dibayar BPJS, mana yang tidak. Nah, jadi sekali lagi, stunting tidak usah dicari-cari. Tetapi penyebab stunting yaitu gizi buruk, gizi kurang, penyakit lainnya, dan infeksi lainnya seperti TBC dan lainnya, itu harus kita cari. Begitu. Nah, contoh ini. Anak ini umurnya 23 bulan. Beratnya 7.200, tinggi badannya 60 cm. Lehernya kelenjar getah bening multiple bilateral. Ketika di PPD positif di mantuk tes. Ketika di ronsen kelihatan sekali corakan paru bertambah. Ibunya memang penderita TBC, udah jelas sekali. Kalau ketemu 2 atau 3 dari 6 yang ada, kita lebih baik mengobati TBC.
Dan orang-orang yang gizi buruk itu 67% adalah penderita TBC. Jadi TBC-nya harus diobati, gizinya diperbaiki dengan PKMK. Nah, ini juga sama, anak ini 21 bulan, berat badannya 6.800, tinggi badannya 64. Nah, kalau menghadapi ini para dokter yang mendengar suara ini, mohon kiranya nyanyi lagu. Berat badan sesuaikan dengan umur, umur tersebut dikasih apa? Anak ini beratnya 7.200, sama dengan anak 5-6 bulan. Berat badan lahir kan 2.500 sampai 4 kilo, rata-rata 3 kilo. 1 tahun kan 9 kilo, 3 kali berat badan lahir. 5-6 bulan itu 2 kali berat badan lahir, sama dengan 7.200 ini. Jadi ini kira-kira anaknya umur 6 bulan. Coba dilihat, diplotkan dalam kurva berat badan terhadap umur, tinggi badan terhadap umur, semuanya ini pasti jatuhnya ke gizi buruk. Karena itu maka anak ini cocoknya sama dengan anak 6 bulan. 6 bulan itu dikasih makanan apa? Dikasih makanan bubur susu. Bubur susu itu formulanya kalorinya 75, 100, 150. Proteinnya tolong berikan protein-protein yang bentuknya asam amino. Karbohidratnya dalam bentuk glukosa. Lemaknya dalam bentuk asam lemak. Vitaminnya mikronutrien. Nah, makanan-makanan yang seperti itu, para ahli gizi menyatakan makanan sonde di rumah sakit. Formula 100, 150. Atau yang oleh Kementerian Kesehatan disebut sebagai makanan cair yang disebut PKMK, pangan khusus medis khusus. Kalau di puskesmas sekarang banyak biskuit, ada daun kelor, ada RUTF. Itu semuanya bukan untuk mengobati penyakit gizi buruk. Kalau di gizi buruk, di tata laksananya harus diberikan makanan cair sesuai dengan berat badannya. Begitu. Nanti dibaca di belakang. Jadi sekarang bagi-bagi tugasnya, UKM, petugas gizi di meja 5 posyandu, kalau ketemu gizi buruk, coba dibawa diantarkan ke dokter puskesmas. Di puskesmas ditangani oleh UKP. Nah, tapi setelah ditangani dokternya, kembalikan lagi ke UKM supaya keluarganya, keluarga miskinnya dibereskan. Rumahnya diperbaiki oleh tim namanya sensitif. Karena 70% walaupun diperbaiki sama dokter nggak akan baik lagi kalau itu nggak ditangani. Karena itu maka harus komprehensif seperti ini. Nah ini, jadi ini udah pada paham mungkin ya membaginya, alat-alat ini harus ada. Ini bukunya. Jadi berat badan sangat kurang atau gizi buruk adalah min 3 SD. Saya sudah baca di Blora apa di ini 1.300 berapa gitu gizi buruknya ada. Per kecamatan, per desanya juga udah ada. Jadi kita tinggal lihat lagi ini. Nah, apa kepentingannya? Tolong dipahami. Golden period itu masa keemasan. Setelah 6 tahun tidak bisa diperbaiki. Itulah yang namanya window opportunity, jendela kesempatan. Kesempatan kita ada di sini. Disitulah neurodevelopment terjadi, pembentukan otak ini. Supaya jadi pada cerdas ceria, berakhlak mulia. Tidak goblok permanen. Nah, ini coba dilihat, ini semua otaknya itu nanti akan ada waktu lahir 25%. Setelah 3 tahun 80%. Setelah 6 tahun 95%. Ini 86% setelah 3 tahun. 2 tahun itu 80%. Bayangin dalam 2 tahun pertama, 80 kurang 25, 60-an. Tapi setahun ke 3 tahun hanya 6%. Setelah 6 tahun 95%. Jadi kita nggak mungkin lagi tambah pinter. Sekolah kemanapun tidak akan pinter. Jadi pintar itu apa? Pintar itu ketika kapasitas neurodevelopment kita, otak kita di 1000 hari pertama kehidupan terbentuk dari nutrisi yang cukup, stimulasi yang baik, infeksi yang tidak ada, lingkungan yang menunjang, dan sebagainya. Kalau genetik, kalau ibunya pendek, bapaknya pendek, atau endokrinnya terganggu, ini 7% dari para ahli. Tetapi 93% gara-gara penyakit yang kronik dan makanan yang bergizi. Oke, ini alat-alatnya sudah ada semua di puskesmas. Ini tolong CT scan yang ini populer sekali di Kementerian Kesehatan.
Ya, ini datanya, otaknya seperti ini. Karena itu maka pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah memberikan asupan gizi yang adekuat. Yaitu apa? Air susu ibu. Apalagi makanan pendamping ASI. Apalagi sepertiga sayuran buah-buahan, sepertiga protein, sepertiga karbohidrat. Itulah makanan bergizi itu. Tetapi ketika di dalam pemantauan jatuh ke gizi buruk, jangan biarkan dia tenggelam. Makanya Kia hati-hati jadi stunting. Saya mengartikan stunting itu sedang menuju ke pendek kalau umurnya 1000 hari. I'm stunting, help, help, help. Nah, waktu ditolong oleh kita, itu gizi buruk. Nah, ini jadi intervensinya sudah paham semua tadi di Dr. Widya sudah nyampaikan. Intervensi air bersih bantuan tetap ini dilakukan oleh sebuah keluarga dibantu oleh UKM. Tapi intervensi selanjutnya, kenapa, Bu? Oh. Tinggal 50 detik. Ya. Ini tolong Permenkes 29-nya ini. Petugas gizi, surveillance gizi, penemuan kasus. Nah, diberikan PKMK, pangan khusus medis khusus. Siapa yang diberikan pangan khusus medis khusus? Yang beresiko gagal tumbuh, yang beresiko stunting, yang gizi kurang, gizi buruk, alergi, dan sebagainya. Jadi di sini adalah intervensi menurut Kementerian Kesehatan, dilaksanakan, kan sudah tablet darah diberikan waktu hamil, K1, K2, K3, K4, promosi kesehatan. Kalau ada ibu hamil, tidak diberikan FE dan asam folat, itu namanya zolim. Karena 90 tablet sudah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, baik FE maupun asam folat, kepada semua petugas puskesmas untuk dibagikan kepada bumil. Bidannya atau penolongnya sudah dikasih uang untuk K1, K2, K3, K4. Nah, waktunya. Ya, tambahin aja sedikit aja ya, tambahin dikit. Tata laksana gizi buruk, nah ini tolong diperhatikan. Ini yang tadi saya sampaikan. Nih. Nah, selama COVID, kita hanya menggunakan home care karena posyandunya tidak boleh. Kalau yang sudah era normal, sudah adaptasi kehidupan baru, transisi, tolong posyandunya 40% aja. Menggunakan masker dan sebagainya. Tapi yang belum, tolong diserahkan kepada ini. Ini. Kemudian ini adaptasi kebiasaan baru, ya. Nah, jadi intinya tolong di Blora ini temukan bayi balita gizi buruk dan kurang, lakukan pemantauan, carikan PWS, masukkan EPBGM, lakukan sinergitas terpadu dengan pikernya BPJS. Nah, kalau yang berada di garis merah atau kurang dan buruk tadi, rujuk ke UKP, berikan kode namanya gangguan gizi nomor 79. Kalau ke rumah sakit E411 dan 412 dibayar 6 juta, 7 juta, 9 juta. Pada tidak tahu Permenkes nomor 64 tahun 2016 dibayar oleh BPJS sebesar 6 juta, 7 juta, 9 juta. Karena itu para petugas yang menyusun klaimnya BPJS di rumah sakit, masukkan dengan kode 411 dan 412. Dinkes Kabupaten menyediakan PKMK sebanyak balita yang resiko tinggi tadi. Nah, jadi intinya ini, coba bayangkan selama saya jadi surveyor puskesmas, banyak puluhan, ini ratusan ya. Malah saya nemukan di 69 tuh, udah sedih lah ribuan. Saya udah laporkan ke Menkes, laporan kepada Ibu Dirjen. Ini mau diapain? Jadi tidak sulit sekarang di puskesmas menemukan ini. Mudah-mudahan di Blora mah sulit. Ya. Kumpulkan mereka yang umurnya 3 tahun ke bawah, yang gizi buruk, serahkan ke UKP, kita bereskan. Tapi keluarganya dibereskan oleh UKM. Sinergitas UKP dan UKM sangat diperlukan. Ini. Nah, surveillance gizi penemuan kasus pasal 3 serahkan ke UKP, tapi pemberian PKMK ya tadi sudah. Ini gagal tumbuh, gizi kurang, bayi prematur, bayi berat badan lahir rendah, ini semuanya tidak bisa lagi hanya cukup dengan ASI, harus diberikan formula 75, formula 74 ya 100, 150, ini semuanya ada di buku tadi di Permenkes ini. Ini sangat spesialistik, Jangan dibagikan kepada gizi yang baik, gizi kurang nanti tambah gemuk. Jadi overweight.
Jelas ya? Nah, ini adalah di Rancakolong, di semua kecamatan bakal begini karena PGGM-nya sudah ada. Ada nomor induk kependudukannya. Nomor induk kependudukan ini adalah dimasukkan ke PIKR, nanti keluar peserta BPJS atau bukan. Kalau peserta BPJS ditanggung sama BPJS. Ya, jangan sibuk mencari anggaran untuk apa dan sebagainya, masukin aja ke klaim. Tetapi 679 juta itu gunakan untuk memberikan PKMK. Kan itu inasi bijisnya. Kan ada di tata laksananya. Sayangnya tidak dipahami karena kata namanya Charles John, sebuah kebijakan tidak akan jalan kalau persepsinya berbeda-beda. Kalau bahwa yang nangani untuk gizi buruk dengan gizi kurang dan sebagainya, itu ini penyakit, ini sakit, gizi buruk sakit harus ditangani. Bukan dicegah lagi, tapi ditangani. Nah, supaya jangan sampai jadi stunting gitu nantinya. Sama ini. Kalau ada apa-apa, mohon kiranya silahkan WA ke saya. Insya Allah saya punya segalanya. Segalanya itu apa? Datanya ada, aksesnya ada, kemudian kita bicarakan bersama bagaimana tadi menangani. Yang penting tidak ada lagi di Blora yang gizi buruk. Nah, begitu ya. Ini bukan koreksi, tetapi ini mengajak kerjasama bersama, karena ada tadi Ibu Widya ini juga bisa membantu untuk menangani ini. Ya, apalagi kalau di Jawa Tengah kan sudah mapan bagaimana pentahelix bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ahmad Sentika, spesialis anak Mars, atas paparannya. Tentu saja kita bersama peserta, ya partisipan pagi hari ini telah mendapatkan bagaimana overview secara keseluruhan stunting dengan kita yang ada. Kemudian kita ketahui juga bahwa Blora ini adalah terkenal di saya tentu saja sate Blora, dan tentu kalau sate hewani ya, jadi memang perlu adalah nanti kalau beli gembong dulu saja atau nanti beli pasangin ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora. Silakan Bu Dia, waktunya 15 menit. Ya, ya silakan. Silakan Bu Dia. Udah terbuka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mega Oktarina, MGN, selaku moderator. Yang terhormat Direktur Eksekutif PPG UI, Dr. Tergigi Widya Rahmawati Habibi, Spesialis Pediatris MM. Yang saya hormati Bapak PRD Kepala Dinas Kesehatan, Bapak narasumber, Dr. Ahmad Sentika, SNMAS, dan Dr. Budi Darmayanto, spesialis anak, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan gambaran stunting di Kabupaten Blora. Ini pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Blora. Jadi mulai dari pengenalan kondisi wilayah di masing-masing, sama di masing-masing desa, kita mengkajinya lewat survei malas diri, juga musyawarah masyarakat desa, SMB dan MMB, karena di tingkat ini kita bisa intervensi permasalahan yang ada di masing-masing desa terkait stunting, permasalahan apa saja, dan juga potensi-potensi yang ada di desa masing-masing, mulai dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, terkait ini semua terkait dengan nanti intervensi agar lebih tepat, sasarannya juga lebih tepat. Baik. Slide.
Nah, ini data stunting di Kabupaten Blora yang tadi sudah disampaikan Bapak PLT Kepala Dinas mulai dari Dinas tahun 2007, 2013 dan 2018. Blora saat ini di tahun kejadian tahun 2018 32,56%. Dan untuk PSG juga SSDWI di tahun 2017 Blora stuntingnya di angka 34% dan menurut SSDWI 2019 Blora 35%. Kita juga melakukan penimbangan serentak di bulan Februari dan Agustus, dan ini penimbangan serentak data di bulan Agustus mengalami penurunan ya dari 2017 sampai 2019 di angka 8,2%. Slide. Nah, ini tujuan yang ada di Perpu kita 27 tahun 2019 untuk Perpu kita tentang stunting. Jadi tujuan kita untuk penurunan stunting itu untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Blora. Nah, itu juga untuk meningkatkan gizi perorangan dan masyarakat melalui perbaikan konsumsi, perilaku, dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai dengan kemajuan dan feedback. Juga peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Nah, ini target-target kita yang dicapai nanti. Ya, lanjut ini tentang aksi integrasi intervensi penurunan stunting di Kabupaten Blora. Sebelumnya di tahun 2019 kita semua aksi konvergensi 8 aksi sudah terpenuhi, bahkan kita masuk nominasi di tingkat Jawa Tengah sebagai juara 1 inovatif dan terindikatif ya. Terus untuk tahun 2020 capaian kita meliputi analisis 1, 2, 3, dan 4 itu sudah 100%, mulai analisa situasi, rencana kegiatan, rembuk stunting, dan perbuk. Yang belum aksi 5, 6, 7, 8. Lanjut. Slide. Nah, ini capaian kita tentang aksi konvergensi kita. Terima kasih untuk semua Linsek yang sudah melaksanakan intervensi mulai aksi 1 sampai 4. Karena capaian kita aksi 1 sampai 4 itu sudah 100%. Untuk berikutnya KPM. KPM itu yang kelima, kader pembangunan manusia. Ini sebagai leadingnya di Dinas PMD. Dan sampai selanjutnya sampai yang ke-8. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan juga ke aksi 8. Lanjut. Nah, ini hasil intervensi kita stunting pada balita, yaitu balita 0 sampai 23 bulan di 10 desa lokus yang ditentukan Kemenkes. Jadi prioritas dari pusat di tahun 2019 dan tahun 2020 fokus di bawah 2 tahun karena tadi sudah disampaikan Prof. Dr. Rahmat itu golden period-nya bayi-bayi kita adalah 0 sampai 2 tahun. Ini kita intervensi. Dan di tahun 2019 ini ada masih seluruh Kabupaten Blora 34 kasus ya.
yang masih stunting, dan kemudian di tahun 2020 sudah turun, sekarang 14 di tahun 2020. Jadi sudah mengalami penurunan karena kita sudah melakukan intervensi spesifik maupun sensitif. Slide. Nah, ini stunting yang balitanya di usia sampai 5 tahun. Ini di 10 desa lokus kita juga intervensi dan kita juga punya data-data yang sudah di atas 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, ini kebetulan dari 10 desa lokus, jumlah keseluruhan ada 61 di 2019. Kemudian di tahun 2020 ini sudah turun. Tapi sudah turun ini, maaf tidak terlihat. Slide. Nah, ini kita sudah melakukan di tahun 2020 penimbangan serentak di bulan Februari, karena memang di bulan Februari belum masa pandemi COVID, jadi kita masih bisa melakukan penimbangan serentak. Dan hasilnya yang di 10 desa lokus stunting ini juga sudah turun ya, yang kita intervensi di usia di bawah 2 tahun, 0 sampai 23 bulan. Di golden period ini ada 14 kasus, jadi sudah turun dari tahun 2019. Kemudian yang di atas 5 tahun, yang usia di atas 2 tahun sampai 5 tahun, ini juga sudah mengalami penurunan data-datanya. Slide. Tadi juga yang sudah disampaikan Bapak PLT Kepala Dinas, bahwa kita di luar 10 desa lokus stunting, kita juga melaksanakan replikatif berdasarkan penimbangan serentak di bulan Agustus 2018, itu data 2019, kita bisa menentukan ada 39 desa lokus baru, jadi lokus tambahan di luar 10 desa lokus stunting yang ditentukan oleh pusat. Dari 39 ini kita intervensi lagi di saat penimbangan serentak di bulan Agustus 2019, kita bisa menentukan lagi untuk desa lokusnya sudah turun menjadi 26 desa lokus tambahan di luar 10 desa lokus stunting dari pusat. Slide. Nah, ini 26 desa yang di tahun 2020 yang kita intervensi berdasarkan data di penimbangan serentak di bulan Agustus 2019. Ada 26 desa yang sekarang kita intervensi di tahun 2020 melalui intervensi sensitif maupun spesifik. Slide. Nah, ini faktor penyebab stunting berdasarkan survei yang ada di Kabupaten Blora. Jadi tertinggi di Kabupaten Blora itu penyebab stunting itu adalah pola asuh. Pola asuh, lantai rumah tanah juga, karena memang banyak lantai rumah tanah di Kabupaten Blora yang masih tanah, belum menggunakan keramik. Selanjutnya yang urutan ketiga, IMD, inisiasi menulis ini, karena memang IMD ini sangat penting untuk imun si bayi. Kolostrum yang pertama itu yang untuk imunnya. Nah, ini data yang kita dapatkan di faktor-faktor penyebab stunting itu di Kabupaten Blora, ada pola asuh, lantai rumah tanah, dan tidak IMD ini yang masih tinggi.
Lanjut. Slide. Slide. Mohon izin Bu Diah, tinggal 4 menit ya. Slide. Host, tolong slide-nya. Sudah Bu, slide-nya sudah. Ya, Apakah yang ini? Kita intervensi spesifik yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rahmat tadi ya, terkait intervensi kita mulai dari remaja. Remaja sebelum 1000 hari KPK, kita remaja dulu yang kita intervensi, karena remaja ini nanti adalah calon-calon ibu. Harapan kita remaja kita tidak anemi, tidak kek, jadi program-program kita seperti pemberian tablet tambah darah di sekolah-sekolah yang diberikan tiap minggu 1 kali, juga ada konseling gizi, HIV, nafsa, juga kita untuk pengaktifan posyandu remaja. Jadi posyandu remaja di masing-masing puskesmas itu sudah ada, tapi itu mungkin lebih diaktifkan lagi, jadi untuk konseling maupun penyuluhan kespro di remaja-remaja kita bisa dilaksanakan di posyandu remaja. Lanjut, setelah itu kita bumil, kita di 1000 hari pertama kehidupan, 1000 HPK ini kita intervensi mulai dari pemeriksaan ibu hamil di pelayanan Vaskes di FKTP, dan juga dengan ANC-nya yang ANC, walaupun ANC awal dan ANC terpadu, pemberian FE dan asam folat, PMT ibu hamil juga diberikan imunisasi TT. Setelah persalinan mungkin ada program kita tentang KNKF-nya juga jalan. Bayi lahir mulai IMD, masih eksklusif, pemberian imunisasi, dan tentunya harapan kita di 1000 HPK ini karena menyelamatkan si bayi di golden period-nya, tadi karena sudah disampaikan juga oleh Dr. Rahmat bahwa itu penting untuk perkembangan otaknya. Setelah itu kita mungkin tidak akan bisa menyelamatkan lagi, karena kalau sudah stunting tidak bisa lagi terselamatkan, kecuali kita intervensinya di 1000 HPK. Slide. Nah, ini intervensi gizi spesifik kita yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Blora. Jadi intervensi gizi spesifik ini kontribusinya 30% ya, mulai dari sasaran ibu hamilnya, mulai PMT. Jadi kita berharap bumil kita bukan bumil yang kek dan juga bumil yang bukan anemia. Jadi dan sasaran ibu menyusui untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, jadi mulai IMC eksklusif karena penting untuk si bayi juga. Dan sasaran berikutnya adalah pemberian ASI sampai usia 23 bulan dan mulai diberikan MPASI, menyediakan obat cacing, terus untuk vitamin A, penimbangan, pengukuran, semuanya di posyandu rutin. Itu harapan kita untuk ibu menyusui, anak-anak di usia waktunya sudah habis. Sampai 23. Maaf Bu Diah, Dokter Diah, waktunya sudah habis. Mau perlu waktu lagi? Ya, bentar Bu Maida ya. Ya, ya. Intervensi gizi ini yang melibatkan Linsek mulai dari air bersih, JKN, semuanya jam persal, terutama untuk persalinan yang tidak mempunyai JKN, sampai akses layanan kesehatan KB pun ini
karena untuk kesehatan ibu dan bayinya kita juga perlu kerjasama dengan Dagbuk KB. Lanjut, slide. Nah ini kegiatan intervensi sensitif yang sudah dilakukan di Kabupaten Blora, mulai kawasan Pangan Lestari, juga program Kampung KB, juga kita ada program Berdu KIA, Gerakan Terpadu KIA dan KB, Gerakan Sayang Ibu dan Bayi, GSIB, dan sebagai leading sektornya karena Bapeda, ini juga dukungan kebijakan dan anggaran lewat Bapeda, program gizi anak sekolah juga Dinas Pendidikan, dan keluarga yang tidak mampu bisa dibantu dengan BASDA. Slide. Nah, ini langkah strategis kita. Jadi, untuk penurunan angka stunting, kita sudah meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat melalui gerakan HPK, juga kemandirian keluarga dan intervensi spesifik dan sensitif fokus pada daerah lokus stunting yang sudah kita tentukan tadi. Selain 10, juga sekarang ada 26 lokus stunting, terus penerapan kegiatan inovasi di desa puskesmas lokus, dan perluasan lokus intervensi untuk kelanjutan program. Slide. Nah ini inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Blora. Slide. Nah ini di puskesmas-puskesmas kita ada kelas stunting, selain ada inovasi-inovasi, KB90, Gelo Anting, dan segala macamnya, ini semua inovasi-inovasi yang sudah dilakukan puskesmas-puskesmas di Kabupaten Blora. Lanjut, slide. Slide. Nah ini masih inovasi-inovasi. Slide. Ini kegiatan Bu Bidan kita, 3 SPH yang menemukan orang. Nah, ini makanan-makanan yang tadi banyak mengandung protein, sate tadi yang sudah disebutkan, Bu Maida. Dan ini distribusi PMT. Kunjungan rumah ini memang kunjungan rumah ini dilakukan sebelum COVID ya. Kalau sekarang menggunakan protokol kesehatan, ya itu tadi semua terkait gambaran stunting yang ada di Kabupaten Blora. Sebelum mengakhiri saya akan pantun, Bu izin pantun ya. Pak Lili suka keliling. Pak Lili mana ya? Pak Lili suka keliling sampai tak terasa kalau pusing. Cegah stunting itu penting. Jangan lagi ada stunting di antara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Dia. Jadi telah tadi disampaikan oleh Bu Dia, banyak sekali upaya-upaya dan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk pengurangan stunting ini dan tentu saja pencegahannya. Tetapi yang utamanya tentu saja peningkatan konsumsi protein ya, terutama tadi kalau memang di golden period itu. Ya, sekarang kita menuju kepada Dr. Budi dari RSUD Kabupaten Blora untuk menyampaikan paparannya sehingga lebih jelas mungkin di dalam penanganan di rumah sakit, bagaimana rumah sakit ini adalah penanganan yang ke tingkat ketiga ya, karena rumah sakit adalah ujung tombak setelah dari puskesmas. Memang tadi sudah banyak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, upaya-upaya dan sudah menjadi
ikon dari Kabupaten Blora sendiri kan bahwa di mana-mana terkenalnya sate Blora. Jadi masalah protein itu tidak menjadi persoalan bagi masyarakat sendiri, bahwa utamanya konsumsi protein memang sudah menjadi suatu hal yang biasa. Tetapi ada inovatif lain, itu tadi dalam kelor mungkin sebagai pemberiannya untuk balita-balita yang normal dan ibu-ibu yang untuk meningkatkan produksi ASI-nya. Silakan diberikan pada ibu ya, bukan kepada anak. Silakan Dokter Budi, waktunya juga 15 menit, mudah-mudahan sama karena kita juga udah diburu untuk diskusi, dan untuk itu kita persilakan Dokter Budi untuk menyampaikan paparannya. Pak Tunun. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita. Perkenankan saya mempresentasikan stunting dalam masa pandemi COVID-19. Slide, tolong slide. Tolong slide, Dokter Budi. Ya, sudah dok. Ya, slide. Jadi kita 10 tahun terakhir, terakhir ini mengalami triple burden disease, yaitu penyakit menular baru, dan penyakit tidak menular. Slide. Bisa. Penyakit menular baru sekarang yang terkenal saat ini adalah COVID-19. Ya, banyak penyakit yang perlu kita tangani, tapi akhir-akhir ini adalah COVID-19 yang menguras perhatian kita. Di sisi lain, penyakit tidak menular menunjukkan adanya kecenderungan yang makin meningkat. Slide berikutnya. Slide. Host, tolong slide-nya Dokter Budi, Mas Dwi, atau host yang lain? Saya kendalikan dari sini, bisa Anda? Saya kendalikan dari sini mungkin? Mestinya bisa, Dok. Mestinya bisa dikendalikan sendiri. Agak delay kalau dari Jakarta yang operate. Tolong host di backup slide-nya Dokter Budi, tolong. Siap. Reda, standby Reda. Ya, standby untuk di ini. Itu Dokter Budi kayaknya belum bisa keluar deh. Bisa host, tolong. Reda. Mas Dwi, ya. Reda, tolong Reda. Silakan Dokter Budi. Tolong Dokter Budi slide-nya. Sudah bisa, Dok? Ini belum ada di layar monitor. Biasanya mungkin sinyal tuh Dok, kalau belum keluar mungkin sinyal. Tolong Reda dibantu, mungkin sinyal itu di sana sehingga belum keluar ini. Iya Ibu, ini kita baru atur jaringannya. Jadi penyakit lanjutan, penyakit infeksi emerging itu ada suatu penyakit infeksi bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat berasal dari virus, bakteri, atau parasit. Kemudian penyakit infeksi emerging yang tertentu, yaitu ditetapkan oleh Menkes saat ini adalah COVID-19. Triple burden yang berikutnya adalah kita mengalami suatu defisiensi kalori protein, kemudian defisiensi zat gizi mikro, dan kelebihan kalori. Dalam hal defisiensi kalori protein, kita mengalami
banyak kendala, yaitu banyaknya gizi buruk, gizi kurang, kemudian stunting sebanyak 30,8%. Riskesdas 2018. Seperti kita ketahui, perawakan pendek adalah tinggi badan, bahan paparannya terhadap belum umur. keluar. Nggak apa-apa, nanti coba kita lagi usahakan dari Tolong Bos, deh, di ini nggak keluar ini. Ya, udah oke, sip. Ya, saya teruskan. Sudah bisa. Dari sana ini ya. Ya, dari kami. Slide berapa, Dok? Tolong slide sebelumnya. Slide sebelumnya, ya. Jadi, ya sebelumnya sudah. Kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, yang saya ulangi, perawakan pendek adalah suatu tinggi badan atau panjang badan terhadap umur tertentu, di mana kurang dari persentil 3 atau kurang 2 SD. Dan dengan kecepatan tumbuh kurang dari persentil 25. Dan perkiraan tinggi dewasa kurang dari mid parental height. Ya, slide berikutnya. Ya, potensi genetik optimal oleh para ahli sudah ditemukan. Rumusnya demikian, itu laki-laki ditambah 13, tinggi ibu tambah 13 dengan tinggi bapak, kemudian dibagi 2, plus minus 8,5 cm. Tentu wanita dikurangi 13 dibagi 2, plus minus 8,5 cm. Ya, slide. Ya, ini kecepatan pertumbuhan, panjang badan, lahir 50 cm, kemudian sesuai dengan usianya, maka kecepatan pertumbuhannya dari 32 cm per tahun ya sampai dengan 5-7 cm per tahun. Slide berikutnya. Slide. Sudah, Dok. Penyebab perawakan pendek ya. Penyebab perawakan pendek dari variasi normal perawakan pendek, gangguan pertumbuhan primer, gangguan pertumbuhan sekunder, dan kelainan endokrin. Terutama yang kita alami di sini adalah gangguan pertumbuhan sekunder, yaitu adanya malnutrisi dan penyakit kronik. Slide berikutnya. Slide. Ya, ini malnutrisi. Ya, slide berikutnya. Ini tahun 2013 angka stunting kita 37%. Ya, slide berikutnya. Nah, untuk menentukan stunting harus dibedakan penyebab perawakan pendek oleh dokter spesialis. Apakah itu perawakan pendek karena patologis atau variasi dari normal. Kalau patologis harus kita bedakan proporsional atau disproporsional. Ya. Kemudian kita lihat apakah ada penyebab prenatal atau postnatal. Umumnya yang kita temukan adalah postnatal, di mana terjadi malnutrisi dan penyakit yang kronis. Ya, slide. Slide berikutnya. Apakah semua anak yang pendek disebut stunting? Menurut WHO konseptual tahun 2013, stunting jika perawakan pendek tersebut disebabkan oleh kondisi kesehatan atau nutrisi yang suboptimal. Slide. Ini stunting di mana banyak multidimensi yang perlu ditangani. Jadi dari praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, kurangnya akses ke makanan bergizi, dan kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Slide. Slide berikutnya. Ya, ini jadi faktor yang bisa kita ubah adalah faktor perilaku dan faktor pelayanan kesehatan. Kalau faktor genetik sulit itu ya. Jadi masih bisa sekitar 50% kita ubah. Kemungkinan juga dengan mengubah faktor lingkungan. Slide. Penyebab stunting
faktor nutrisi, kesehatan, sanitasi, dan lingkungan. Slide. Faktor langsung yaitu berat badan lahir, asupan makanan, dan faktor infeksi. Faktor yang tidak langsung adalah faktor ekonomi, budaya, pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas kesehatan. Slide. Jadi kasus stunting adalah kasus gangguan pertumbuhan anak, sehingga perlu upaya pencegahan dengan menemukan masalah pertumbuhan sebelum terjadi stunting. Slide. Ini dampak stunting jangka pendek dan jangka panjang. Ya, slide berikutnya. Seperti kita ketahui, terdapat pola pengeluaran makanan pada masyarakat Indonesia. Mereka banyak membelanjakan pada makanan dan minuman jadi sekitar 32,7%, dan membeli tembakau atau sirih 12,4%. Padi-padian hanya 11,7%, ikan hanya 7,7%, telur hanya 5,6%, ya, daging 4,7%. Jadi hal ini juga mempengaruhi kualitas dari makanan yang dimakan oleh anak-anak balita itu. Ya, slide. Ini slide berikutnya. Slide berikutnya, terus slide, ya. Terus slide. Ya. Jadi 1000 hari tahun sebelumnya, 1000 hari pertama masa kemasan itu dari persiapan prakonsepsi, di mana keterlibatan keluarga, tenaga kesehatan, dan stakeholder, kemudian kemauan orang tua untuk memenuhinya, termasuk juga bantuan nakes, bidan, dan dokter umum, dan kemauan orang tua untuk memenuhinya dalam 2 tahun kemudian. Ya, slide. Nah, ini mengapa prioritas pada umur sebelum 2 tahun? Karena perkembangan otak paling cepat di dalam kandungan sampai 2 tahun, sehingga 1000 hari pertama. Slide. Ya, ini kita lihat bahwa pada anak-anak dengan malnutrisi dibandingkan terhadap yang normal, maka terdapat neuron di otaknya pada yang malnutrisi itu berkurang jauh. Pada yang normal akan banyak, sehingga ini akan mempengaruhi inteligensianya dan kognitifnya. Ya, slide berikutnya. Slide. Brankan Ferrari 2002 menyatakan ada suatu sindrom stunting jangka pendek pada anak, yaitu hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan tubuh, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran lemak. Sehingga pada jangka panjangnya akan terjadi suatu obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung, hipertensi, dan lain-lain. Ya, slide. Ini konsekuensi jangka pendek, kesehatan, peningkatan angka mortalitas, morbiditas, menurunkan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa, dan pengulangan kesehatan anak dan sakit meningkat. Ya, slide. Demikian pula ini untuk yang jangka panjang. Slide berikutnya. Ya. Untuk anak tadi sudah diterangkan. Oke. Slide berikutnya. Yang penting adalah implikasi kalau kita tidak mengubah hal ini, maka dalam 1000 hari pertama, maka akan terjadi hal yang irreversible, tidak akan bisa kembali lagi. Itulah pentingnya promosi kesehatan dan sebagainya ditujukan pada 1000 hari yang pertama. Ya, slide. Slide. Ya, terus. Ya, dengan memantau tinggi badan, berat badan di Yankes yang terdepan, maka kita bisa meramalkan keadaan gizi seorang anak atau stunting yang akan terjadi. Slide. Ini
dengan gizi yang kurang maka akan berpengaruh terhadap infeksi yang timbul ya, ispa, malaria, diare dan sebagainya ya. Monggo slide. Deteksi dini menemukan pertumbuhan dengan buku KIA dengan arah pertumbuhan Jawi median atau garis tengah. Lakukan intervensi dengan untuk menurunkan kejadian gizi kurang, menurunkan infeksi dan menurunkan risiko stunting. Slide. Terus slide. Ya, ini kita plot ya. Ya, terus. Ya, terus. Nah, penimbangan balita di puskesmas atau posyandu sekali sebulan. Jadi setelah 2 kali tidak naik, ya, baru dinyatakan buruk perkembangannya. Padahal sebenarnya kita tidak harus menunggu 2T, tidak naik selama 2 kali berturutan sehingga terjadi 2 bulan kita observasi. Dalam 1 bulan sudah terjadi penurunan, itu seharusnya sudah dirujuk ke Paskes. Jadi tidak harus menunggu 2 bulan. Jadi ini harus kita perbaiki di KMS kita. Jangan menunggu 2 bulan nurun, baru dikejar. Sulit ngejarnya nanti. Jadi 2 kali nurun sudah pada 1 bulan pertama itu, ya saya langsung dirujuk ke Paskes. Jadi pengertian ini perlu ditekankan pada kader-kader di desa. Ya, slide. Ya, untuk program tersebut kita perlu melakukan suatu asah, asuh, dan asih. Slide. Ini adalah kebutuhan mikro dari ekosistem dari anak. Slide. Nah, peranan orang tua, keluarga, dan masyarakat juga negara sangat berperan dalam hal ini. Sehingga diperlukan suatu pengetahuan dan nawaitu, niat untuk memperbaiki itu semua. Slide berikutnya. Nah, untuk itu diperlukan stakeholder, ya, stakeholder lokal, artinya kader gizi, kader di posyandu itu harus melakukan suatu perbaikan karena itu, ya. Kemudian usaha tokoh masyarakat dan agama, identifikasi lingkungan ekologi anak secara mikro, mini, meso, dan makro, ya, dengan deteksi dini buku KIA, SDI, DTK. Slide. Nah, ini menurut WHO, stunting itu sebab karena faktor ekonomi, akses kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak baik, infrastruktur, budaya, sistem pangan, dan lingkungan. Ini akan berpengaruh pada intake zat gizi ibu dan balita, di mana kualitas pangan, praktek feeding, dan ASI yang tidak baik, sehingga akan menyebabkan suatu anak yang stunting. Slide. Apakah dapat mencegah stunting itu? Slide berikutnya. Stunting itu bisa karena asupan yang tidak kuat atau yang kebutuhan yang meningkat. Kebutuhan manusia meningkat karena penyakit kronis, ya karena diare, sanitasi buruk, infeksi, bisa dicegah dengan imunisasi, dan premortas atau alergi makanan yang dapat diatasi dengan pangan medis khusus. Slide. Rekomendasi WHO menyatakan bahwa inisiasi menyusui ini harus segera diberikan karena 1 jam setelah bayi dilahirkan dan ASI eksklusif selama 6 bulan. Makanan pendamping diberikan paling lambat pada usia 6 bulan sambil menyatukan pemberian ASI. Berikan makan pendamping yang tepat waktu, kandungan nutrisi baik, makro maupun mikro, seimbang, aman, dan dengan cara yang benar. Slide. Yang hati-hati kita dapat pada saat winning period. Jadi periode penyapian, di mana pada 6 bulan pertama eksklusif breastfeeding, kemudian berikutnya kita akan memasuki spesial transisi dari makanan. Di sini perlunya pengetahuan dan keterampilan dari ibu-ibu di desa sehingga tidak hanya makanan yang asal masuk saja, tetapi harus bergizi dan bermutu. Slide berikutnya.
Jadi ini tadi sudah dideteksi dengan buku KIA ya. Ya, slide berikutnya. Sekarang pelayanan kesehatan balita. Ini saya kutip dari dari Kemenkes ya. Jadi di Posyandu kita lakukan suatu deteksi dini kejadian gizi dengan lakukan suatu intervensi dengan penimbangan balita oleh kader, edukasi konseling pada ibu hamil, misalnya ibu hamil dan makan bersama ibu hamil dan anak balita. Kemudian dilakukan suatu pendistribusian makanan ya. Harusnya terjadi suatu ya slide berikutnya. Diperlukan suatu konvergensi pencegahan stunting. Dr. Ya. Budi karena waktunya 31 detik. Ya. Tolong dipercepat. Saya percepat saya. Makanya slide yang lambat ini. Tinggal ya. Waktunya tinggal 18 detik. Ya. Oke, jadi konvergensi Posyandu, Poskes dan Puskesmas. Oke, slide berikutnya. Pelayanan balita di Posyandu sesuai ketentuan Pemda, screening suhu, kemudian pelayanan masyarakat, ya, membawa buku KIA dan sebagainya. Slide berikutnya. Masih banyak nggak? Ya, Pak Budi, karena waktunya udah habis. Tadi udah ditambah 5 menit. Iya. Oke, 5 menit lagi ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Terus, slide berikutnya. Ya, terus. Slide berikutnya. Perlu hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi, terus slide. Manajemen nutrisi, ya tata laksana stunting sesuai penyebab. Ya, manajemen nutrisi 2 tahun pertama. Slide. Perlu protein, zinc, vitamin A dan multi mikronutrien. Slide. ASI, karbohidrat, buah, sayur, protein, utamanya sumber hewani dan lemak, minyak, santan. Yang penting bagaimana kita menyikapi apakah ASI itu cukup? Kita harus melihat suatu parameter. Bila buang air kecilnya berat badan adekuat, menyusui lebih 8 kali sehari. Di mana kenaikan berat badan per hari bisa kita lihat pada tabel trimester pertama 25 sampai 30 gram per hari dan seterusnya. Slide. Nah, bagaimana bisa ASI tidak cukup? Ya, kalau ASI tidak cukup, usia kurang 4 bulan diberikan ASI donor atau susu formula yang higienis. Bila usia 4 sampai 6 bulan, mulailah MPASI bila sudah siap. Slide. Tepat waktu. Nah, kita bisa pilih WHO bilang 6 bulan, sekian 17-26 minggu. AAP bisa 6 bulan. Kalau formula bisa 4 sampai 6 bulan. Slide. Tepat waktu, adekuat, aman, tepat cara. MPASI harus diberikan. Slide. Harus memenuhi adanya responsive feeding. Jadi anak-anak harus tahu adakah tanda lapar pada anak dan tanda kenyang. Orang tua harus memperhatikan hal ini. Slide. Juga tanda kesiapan makan, kontrol kepala, selera makan meningkat, refleks menjulurkan lidah, dan tertarik ingin tahu apa yang kita makan. Slide. Ini peningkatan berat badan per hari. Slide. Ini makanan yang kita berikan pada bayi, perbandingan padat dan cair. Contoh jadwal makanan, ya slide. Ini kandungan zat gizi tipe 2 pada MPASI yang terkait dengan pertemuan linier. Di sini kita lihat kacang hijau, ya cukup tinggi, juga brokoli, ya. Slide. Kalau sumber protein pada batita ini yang murah dan bisa terjangkau di desa adalah ikan kembung dan telur ayam. Ya, kalau daging ayam, daging sapi termasuk yang mahal. Right? Kalau kita berikan tempe baik-baik saja, tetapi kandungan asam aminonya tidak cukup. Masalah lain lagi yang mempengaruhi di perifer adalah masalah makan. Tidak semua orang bisa anak makan dengan baik. Mungkin feeding rules-nya yang salah, cara memberikan makan yang salah. Ya, slide. Slide. Pertanyaan,
small eater, artinya jumlah volumenya yang kuantitatif berkurang. Ini harus kita perbaiki, ya, dengan feeding rules, high calorie food dan include ONS tadi. Jadi makanan apa? Nah ini, ya. Nah ini yang kita bisa berikan ONS, ya. Jadi makanan apa yang harus diberikan dengan resep dokter atau rutin monitorati. Dan ini seharusnya harus bisa ditunjang oleh APBD atau tidak. Slide berikutnya. Ini pemantauan di Posyandu. Slide. PMT dia efektif bila makanan tidak terpenuhi. Slide berikutnya. Ya, slide. Nah, kita harus memanfaatkan dana desa. Dana desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan stunting sesuai musyawarah desa. Jadi tidak ada alasan bahwa stunting akan bertambah banyak di desa. Kita punya dana, yaitu dana desa. Ini bisa kita pergunakan. Slide. Ya, menurut Permendes nomor 16 2018, ini poin-poinnya, penyediaan air bersih dan sebagainya bisa diambilkan dari dana desa. Slide. Manfaat keluar, slide terus. Ini alternatif, ya, kita bisa memberikan daun kelor. Ya, terus slide. Nah, ini tumbuh kembang anak, ya, bisa dilakukan. Dok, waktunya udah habis sih, Dok. Oke, tambah sedikit lagi, Bu. Sedikit. Nah, ini tadi udah ditambah 10 menit. Ya. Oke, terakhir. Terus, terakhir. Ya, dengan pengaruh stimulasi dan suplementasi terhadap perkembangan anak, maka akan terjadi perbaikan. Ya, satu lagi, terakhir, kesimpulan. Stunting ada program pendek karena malnutrisi kronis terjadi pada anak kurang 2 tahun dan harus dilakukan suatu perbaikan karena mempengaruhi fungsi kognitif. Pemberian makanan yang optimal dapat mencegah terjadinya stunting. Diperlukan keterlibatan masyarakat dan jajaran pemangku kebijakan agar program berhasil. Teman-teman, Bu. Ya, terima kasih Dr. Budi atas paparannya sehingga membuka kita semua yang ikut di dalam webinar ini untuk mendapatkan apa yang terbaik untuk anak-anak kita pada masa depan yang tentu saja sudah ditunggu-tunggu bahwa Indonesia 2045 pada 100 tahunnya nggak ada lagi yang stunting, tapi mereka adalah pengganti-pengganti kita semua pada tahun 2045 sehingga negara kita tetap jaya dan berkibar. Ini ada beberapa pertanyaan dari 4 orang, ya, ditujukan memang kepada Dr. Rahmat Sentika. Mohon maaf, Kang Mehmet ada di tempat, kok nggak kelihatan gambarnya. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Ruli, ya, bagaimana kalau kelihatannya oleh keluarga itu anaknya itu BB/TB-nya kurus, memang hasil dari antropometri, tetapi di keluarga, di dalam keluarga dia sehat aja, lari-lari. Nah, apakah perlu bisa diberikan PKMK, ya? Itu dari Pak Ruli. Yang kedua juga dari ini Zulaiko, ini ibu atau bapak ya, Zulaiko ya, namanya Zulaiko biasanya ibu ya. Apakah memang penentuannya hanya dengan antropometri untuk penentuan stunting atau gizi buruk lainnya? Yang ketiga, apakah kalau ibu itu tidak bisa memberikan ASI-nya atau si anak itu alergi dengan ASI atau alergi dengan susu, itu pemberian apa yang sebaiknya diberikan? Apakah langsung dengan PKMK? Kemudian ditanyakan lagi, bagaimana efektivitas pemberian zinc untuk pencegahan dan penanggulangan stunting ini terhadap anak-anak, apakah efektif buat anak di atas 2 tahun pemberian zinc? Itu yang ditanyakan kepada Dr. Rahmat Sentika. Atau kalau misalnya bisa dijawab juga, karena saya lihat nih Dr. Rahmat
Nah, ini baru duduk. Mungkin masih dari tempat lain. Tolong dijawab, Dr. Rahmat, pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Yang lain belum saya lihat lagi. Jadi 1, bagaimana kalau kelihatannya anak-anak itu lari-lari, tapi BBTB-nya kurus? Apakah memang harus diberikan PKMK? Kedua, apakah penentuan dari stunting itu atau gizi kurang itu hanya dari antropometri? Yang ketiga, apakah ibu tidak bisa memberikan ASI atau alergi dengan susu dapat diberikan PKMK? Yang keempat, efektivitas pemberian zinc untuk penanganan pencegahan stunting. Makasih. Silakan. Terima kasih moderator. Selamat pagi, siang, Dr. Budi dan kawan-kawan. Jadi saya tadi sudah sampaikan bahwa saya hanya akan menyampaikan intervensi spesifik yang sangat klinis begitu ya, ketika ditemukan di posyandu di bawah garis merah. Saya tidak bicara stunting, tolong. Diagnosa stunting yang kita maksud dengan angka 28%, 31% untuk Jawa Tengah, itu hasil riset kesehatan dasar. Jelas ya, pendek itu. Anak balita dari 0 sampai 5 tahun. Jadi kita harus pahami yang namanya pendek ini 7% karena memang bapak ibunya pendek. Hormonnya juga rendah. Jadi harus diperiksa tuh hormonnya segala macamnya. Tapi yang saya maksudkan adalah yang karena faktor-faktor gizi dan infeksi yang langsung agak lama kronis, misalnya TBC ya. Nah ternyata setelah ditetilkan, angka 93% itu menurut teman-teman dari UKK Nutrisi dan Metabolik, itu sebabnya karena gangguan gizi dan infeksi yang berulang. Nah itu harus dipahami bahwa ini urusannya urusan teknis medis. Di puskesmas namanya UKP, upaya kesehatan perorangan, bukan upaya kesehatan masyarakat. Mohon perhatikan ini semua. Jadi ketika kita ketemu yang di bawah garis merah, namanya gizi buruk. Ketemu yang namanya alergi susu sapi, namanya anak dengan alergi, hipoalergik, harus diberikan PKMK yang khusus anti alergik, yang hipoalergik. Nah, kalau dia dengan diare yang panjang, juga menyebabkan nanti ujungnya gizi buruk juga. Nah, dia harus diperbaiki penyakitnya oleh dokter. Dia TBC akan menyebabkan seperti itu, gitu ya. Nah, secara medis kita obati. Ada petunjuk teknisnya, namanya bahasa Inggrisnya clinical pathway. Bahasa Indonesianya PNPK, Panduan Nasional Panduan Klinis, yang sudah diberi nomor oleh Kementerian Kesehatan di KMK 514/144 kewenangan diagnostik yang ada di puskesmas. Nomor 79-nya itu gangguan gizi. Jangan ngomong stunting. Gangguan gizi itu ada yang ringan, sedang, dan berat. Itulah yang namanya gizi buruk, kita masukkan ke berat. Ya, overweight kita masukkan juga ke berat. Alergi juga, terserah nanti dari hasilnya itu. Nah, kalau bahasa kedokterannya, bahasa dokter anaknya ada malnutrition ya, gangguan malnutrition kan ada marasmic kwashiorkor, harus diperiksa lagi, pakai Wellcome, pakai Gomez, pakai macam-macam itu laboratoriumnya, albuminnya rendah dan sebagainya. Kita tidak masuk ke situ. Masuknya hanya menggunakan dengan antropometri. Setelah ketemu antropometri berada di bawah garis merah, serahkan ke petugas kesehatan. Petugas kesehatannya adalah dokter umum, perawat atau tugas nutrisi yang dilatih oleh dokter spesialisnya. Jadi nanti Dokter Budi mohon kiranya melatih. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah melatih ke seluruh Indonesia di 144 kabupaten kota. Nah, saya kebetulan UKK-nya tumbuh kembang, jadi kami mengajarkan aplikasi buku KIA kepada semua puskesmas, kepada semua bidan,
lewat komunitas bidan sehati maupun pada Primaku. Jadi ketik aja dengan Primakunya IDAI. Nanti ketemu di situ, berada di mana di posisinya, tumbuhnya maupun kembangnya. Kembangnya dilakukan dengan SDTIK, stimulasi, deteksi, intervensi tumbuh kembang anak melalui 10 pertanyaan. Pertanyaannya disebut KPSP, Questionnaire Screening Perkembangan Anak. Ada di mana? Ada di buku KIA, ya ada di buku yang hijau. Kalau susah, ada di HP Anda. Silahkan ketik Primaku, masukkan namanya, anaknya, dan sebagainya. Itu mendiagnosanya, ya Bu. Ya. Nah, jadi nanti gunakan Permenkes 29. Kalau sudah ketemu yang gagal tumbuh, itu namanya stunting itu gagal tumbuh karena aspirasinya, asupan gizinya rendah, infeksi berulang-ulang, jadi pendek. Jadi orang pendek itu ujungnya nanti setelah 5 tahun lah. Kalau 3 tahun juga boleh lah. 3-5 tahun sangat sedikit naiknya, hanya sekitar 4%-an. Tapi 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dalam kandungan 25%, setelah lahir sampai 3 tahun atau 2 tahun itu 80%, 2-3 tahun itu 86%. Tapi 86 ke 96 itu 3 tahun, panjang juga ya. Jadi kira-kira gitu. Makanya kita sebagai makro, ini berpikirnya makro ya, cari yang di bawah garis merah, serahkan ke dokter Budi. Sama dokter Budi nanti didiagnosa, kodenya E411, 412, 413. 411 gangguan gizi ringan, tak bayar 6.700.000. Kalau dia gizinya kurang, kami bayar 7.900.000. Tapi kalau yang gizi berat 9 sampai 11 juta tergantung kelas A, B, dan C-nya. Kalau di Blora kan kelas C ya, kelas C dan B mungkin bisa dibayar di antara 9 dan 11. Itu kira-kira yang harus disampaikan. Karena itu kami ingin meminta pada dokter puskesmas di sini supaya pahami Permenkes 29. Di Permenkes 29 kan jelas. Kalau ketemu dengan gangguan gizi berupa gizi buruk, gizi kurang, orang pendek, ya kalau memang pendek tapi masih usianya masih di bawah itu, yang tadi seperti tadi yang saya kasih gambarkan, berikan PKMK, pangan khusus, medis khusus. Kalau yang diare, kasih formula yang buat diare. Kalau kita kasih tadi daun kelor, kita kasih namanya RUTF, ya itu kalorinya rendah dan tidak bisa memperbaiki. Kita harus cari kalori yang 100 sampai 150, yang proteinnya dalam bentuk asam amino, yang karbohidratnya dalam bentuk glukosa, yang lemaknya dalam bentuk asam lemak yang sangat sedikit, vitamin mineralnya dalam bentuk mikronutrien segala macam itu ada Z, N, F dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya makanan khusus, dalam bahasa kedokteran anak namanya special formula. Tapi kalau di kita namanya PKMK, sudah dibikin sama Kemkes. Ya. Sudah dibikin sama Kemkes. Saya masa harus nyebutkan mereknya dan sebagainya, nggak etis. Nah, tanya ke dokter Budi, kira-kira kalau yang diare dikasih apa? Kalau yang gizi buruk dikasih apa? Kalau yang alergi susu tadi kasih apa? Kan beda-beda. Nah, itu namanya pangan khusus. Nggak bisa. Siapa yang harus belinya? Ya sisihkanlah, jangan semua 100% anggarannya diberikan biskuit. Tapi tolong 10-20% untukkan yang namanya gizi buruk tadi itu. Nanti gizi buruknya dibayar sama BPJS. Kan kalau dia BLU kembali lagi ke rumah sakitnya, kalau bukan BLU dia akan kembali lagi ke APBD-nya lagi gitu. Jadi ini meluas ya. Saya kebetulan sehari-hari dulu ketua DJSN, ketua BPJS ya. Sebelum jadi deputi, setelah jadi deputi kesehatan, dan kebetulan saya di UKK Tumbuh Kembang Anak yang nangani buku KIA ini. Dan sekarang kemarin 20 Juni sudah Pak Budi 20 Juni kemarin sudah diluncurkan buku KIA baru. Nanti saya khusus kirim ke Pak Budi ya. Jadi jelas ya. Tadi Dokter Budi sudah nyampaikan semua tuh SDTIK dan sebagainya. Nah, saya hanya memfokuskan pada Permenkes 29. Tolong sinergitas UKM dan UKP khusus untuk yang gangguan gizi. Jelas ya? Mangga Bu Meda. Oke, terima kasih.
Dr. Ahmad Sentika, banyak sekali ini sebenarnya pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Rahmat, Dr. Budi, juga Budia. Tapi waktu kita juga yang harus memisahkan kita pagi hari ini sampai siang, karena kita juga mundur ya 1 jam. Tapi ada satu pertanyaan kepada Dr. Budi dari beberapa pertanyaan sebenarnya yang saya ambil adalah sufor bisa diberikan menurut Dr. Budi pada 4-6 bulan. Nah, kemudian bagaimana dengan ASI eksklusif yang ditetapkan oleh pemerintah? Bagaimana tanggapannya Dr. Budi mengenai pemberian sufor pada 4-6 bulan? Tadi ada saya lihat di ini. Silakan Dr. Budi. Dari Ibu Sri Suryastiani. Ya, makasih. 4-6 bulan ini sebenarnya yang MPASI kita berikan pada umur 6 bulan. Tapi bila ada masalah makan pada bayinya, bisa kita majukan ke 4 atau 6 bulan. Jadi tidak harus 6 bulan MPASI masuk. Dan kalau ada masalah pun bisa kita ganti untuk meningkatkan kalori dengan PKMK tadi, pangan khusus, medis khusus, yang itu harus disokong oleh pemerintah daerah. Kalau tidak bisa dengan dana desa. Mungkin itu, Bu, jawaban saya. Oke, terima kasih. Sebenarnya nanti ada berkaitan dengan dana desa, tapi nanti Dr. Budi menjawab saja tertulis ya terkait dengan itu karena waktu kita ini waktunya sudah ada time limitnya dan memang ada kegiatan lain dari HIPG ini sehingga pertemuan kita kali ini kita tutup dan terima kasih banyak kepada para narasumber Dr. Ahmad Sentika, Dr. Diah, Dr. Budi dan tentu saja keynote kita Pak Lili, PLT Kadinkes Kabupaten Blora. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini bagaimana cara kita untuk bisa menurunkan angka stunting yang tadinya ada 8,2% dari hasil penimbangan 2020 dan diharapkan pada tahun ini menjadi 7%. Kayaknya bisa nih Kabupaten Blora turun dengan 7% dan ilmu-ilmunya sudah diberikan kepada tadi 4 orang narasumber pada pagi hari ini sampai sore hari ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang ikut sampai akhir acara ini dan mungkin kita di lain waktu akan bertemu lagi dan kami berikan kepada Pak Dwi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mede yang telah memandu acara ini. Kami mohon maaf karena dibatasi oleh waktu, jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik ini ya, sebenarnya pertanyaannya tidak bisa kami jawab dengan lisan, nanti mungkin akan tertulis kepada yang bertanya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, semoga kita dapat mengambil hikmah, mengambil manfaat dari webinar kali ini. Yang jelas adalah mari sama-sama kita melakukan aksi nyata untuk mencegah jangan terjadinya stunting dengan mendeteksi bagaimana adanya gizi buruk di Kabupaten Blora. Baik, tadi Bapak dan tadi Bu Dr. Diah menyampaikan pantun, saya juga akan menutup dengan pantun. Ke Blora membeli jeruk, ketemu Bu Diah memakai anting. Jika gizi buruk, ayo bersama atasi stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.